Saudara, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK membekukan rekening bank milik warga yang sudah lama tak bertransaksi. PPATK menyebut langkah ini untuk mencegah rekening digunakan untuk tindak kejahatan. Apakah Anda memiliki rekening di bank yang tak pernah digunakan untuk bertransaksi dalam jangka waktu lama? Jika iya, maka bisa saja rekening menganggur Anda dibekukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. PPATK menyebut menghentikan sementara rekening menganggur atau dorman untuk melindungi nasabah. Dalam siaran pers, PPATK bilang menemukan maraknya penggunaan rekening dorman tanpa diketahui disadari pemiliknya menjadi target kejahatan, digunakan menampung dana-dana hasil tindak pidana. Data PPATK bilang ada 140.000 lebih rekening dorman yang membuka celah digunakan untuk kejahatan. Merespons pembukuan rekening menganggur, Menko Polhukam Budi Gunawan menyebut pemerintah bakal memastikan dana masyarakat tetap dijamin. Kemenko Polhukam akan berkoordinasi dengan PPATK dan stakeholder terkait untuk menjaga dan melindungi masyarakat atas dana yang dimiliki dan disimpan di perbankan, kata Budi Gunawan dalam siaran persnya. Masyarakat perlu mendapat penjelasan lebih utuh soal pembukuan rekening mereka yang tak aktif. Namun yang lebih penting, hak masyarakat untuk mengelola rekening banknya sendiri tidak tercederai. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, PPATK menyebut rekening dorman atau yang lama tidak digunakan untuk transaksi rentan digunakan untuk kejahatan. Bagaimana memastikan dana warga tetap aman dan hak mengakses perbankan juga tetap terlindungi? Kita akan bahas bersama Koordinator Kelompok Substansi Humas PPATK, ada Pak Natsir Konga, dan juga pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah. Juga bergabung bersama kami lewat sambungan Zoom ada anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Nasdem, Rudianto Lalu. Selamat malam Pak Natsir. Selamat malam. Pak Trubus, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak Rudi, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Oke, ini yang lagi hangat-hangat diperbincangkan nih. Saya mau tanya langsung deh ke PPATK, Pak Natsir Konga. Ini sebenarnya definisi rekening nganggur yang kemudian dibekukan, itu apa sih sebenarnya? Kalau di definisi itu masing-masing bank berbeda ya. Tapi rekening dorman itu adalah rekening yang tidak aktif dalam waktu tertentu. Dan PPATK melihat waktu ke waktu itu tren rekening dorman itu cukup masif ya. Dan juga cukup masif digunakan untuk tindak kejahatan. Maka dari itu dari 1 juta rekening yang kita analisis, yang kita periksa, itu lebih dari 150.000 rekening digunakan untuk kejahatan. Itu tahu dari mana rekening itu digunakan untuk kejahatan? Ya, jadi dari 150 rekening itu digunakan kejahatan itu kita bisa melihat bahwa profil pemilik nasabah itu adalah saudara kita yang penelayan, saudara kita yang petani. Tapi di dalam transaksinya itu fluktuasinya cukup besar gitu ya. Misalkan contohnya yang realnya sampai miliaran. Okay. Dan setelah kita telusuri uang miliaran yang ada di profil pemilik nasabah yang saudara kita petani itu ternyata dialiri oleh pedagang narkoba. Itu sudah dicek sampai ke pedagang narkoba. Iya. Karena kan bisa aja gini Pak Natsir, bisa jadi jangan-jangan misalnya itu memang uang misalnya harta begitu ya, atau jual tanah atau gimana? Ya itu tentu bisa dimungkinkan. Tapi dengan kerja-kerja yang dilakukan oleh PPATK, kita dapat memastikan bahwa itu uang hasil kejahatan. Karena dalam penelusuran uang hasil kejahatan itu kan kita melihat 3 lapis sampai 7 lapis ke kiri, ke kanan, ke bawah, ke atas, dan seterusnya. Sehingga kita bisa memastikan bahwa itu uang hasil kejahatan. Seperti itu. Nah, kehadiran PPATK mewakili negara di sini adalah untuk melindungi ya nasabah, masyarakat, saudara-saudara kita itu agar rekeningnya itu terjaga ya. Rekeningnya itu terbebas digunakan oleh pelaku kejahatan untuk kejahatan. Karena dampaknya sangat besar ya. Secara hukum kan pemilik rekening itulah yang bertanggung jawab atas transaksi yang ada.
Kan begitu Mbak. Oke, nah berbicara soal pemilik rekening itu yang sebenarnya punya hak Pak Trubus, ya ini Ya. juga menjadi perbincangan, kok ini kan rekening saya, kenapa tiba-tiba ada PPATK yang tiba-tiba memblokir? Kan ibaratnya ya rekening saya mau menggunakan untuk apa ya, itu hak saya, ini yang dipertanyakan sebenarnya Pak Trubus. Iya, inilah apa sebenarnya rekening itu kan masih tetap hak dari nasabah kan gitu. Nasabah itu butuh informasi yang clear. Kalau misalnya dituduh atau dicurigai misalnya rekeningnya itu digunakan untuk tindak pidana kejahatan misalnya. Itu mestinya publik menerima. Tetapi kalau kemudian tiba-tiba Nggak karena bisa itu tabungan narik gitu. bisa narik ya kan, kemudian karena itu tabungan untuk anaknya kuliah nanti misalnya kan itu bisa menjadi kesalahpahaman. Karena itu menurut saya apa yang dilakukan PPATK prinsipnya adalah bagaimana kemudian masyarakat itu menerima informasi, kalau bisa itu ada jauh-jauh hari diinformasikan. Jadi masyarakat udah tahu, bekerja sama dengan bank ketika masyarakat itu misalnya mau narik uang atau dia sudah dapat informasi. Kan karena gini masalahnya, ada orang yang punya rekening itu banyak. Mungkin dia lupa lalai itu kan bahwa rekeningnya nggak dipakai. Atau memang disengaja untuk memang nyimpan sesuatu ya, maksudnya nyimpan untuk masa depan mungkin ya. Masa depan, kan bisa saja karena namanya masyarakat kan. Yang kedua memang sekarang ini kan situasi sulit lagi secara keseluruhan ekonomi. Nah, masyarakat kemudian juga memandang bahwa kenapa uang saya cuma sedikit kok nanti tiba-tiba di rekening lainnya ada rasa cemas, was-was, panik gitu kan. Nah, inilah yang kemudian publik merasa aspirasinya tak dipenuhi. Nah, kan itu yang penting sebenarnya PPATK ada pelibatan publik. Nah, publik itu dilibatkan ketika kemudian memang itu mau diputus. Seperti apa? Itu penting. Yang kemudian publik juga dikasih akses. Ada akses aduan kalau misalnya ada sesuatu yang mereka merasa aduan. Bagaimana juga hak-hak publik memang harus dilindungi dalam hal ini. Karena apa? Karena yang namanya uang itu adalah milik dia sendiri, itu hak milik yang sepenuhnya. Karena yang buka tabungan juga pemilik rekening itu sendiri kan? Iya, Oke, itu. Saya mau tanya tanggapannya Pak Rudi. Kalau dari tanggapannya dari DPR sendiri, sebenarnya ini merupakan suatu solusi atau justru semakin bertanya-tanya publik sampai urusan rekening aja ini dikendalikan begitu? Memang tadi tujuannya baik ya, Pak Rudi ya? Iya, saya termasuk yang pertama kali bicara mengomentari, mengkritik ya kebijakan dari PPATK ini. Saya menyampaikan kebijakan itu tidak boleh bikin gaduh atau memunculkan persepsi beragam yang akhirnya terjadi polemik di masyarakat. Makanya saya katakan jangan bikin gaduh. Kebijakan itu harus betul-betul dinilai mana lebih banyak manfaatnya, maslahatnya dibanding mudaratnya gitu kan. Bayangkan saja Pak, 3 bulan, mengapa harus 3 bulan? Kenapa tidak 1 tahun, tidak 6 bulan misalkan? Kalau alasan PPATK mengatakan ini untuk mencegah praktek-praktek kejahatan, harus diingat bahwa orang menyimpan, menabung uangnya itu tidak semua masyarakat kita bisa bertransaksi selama 3 bulan itu. Petani, nelayan kita, masyarakat menyadari bahwa itu tujuan dia menabung, itu adalah untuk tabungan masa depan. Bisa saja transaksinya bisa 6 bulan sampai 1 tahun baru ada transaksi. Apalagi pendapatan warga kelas menengah kita ke bawah itu, khususnya petani, nelayan, itu musiman. Bisa triwulan, bisa 6 bulan. Tapi kalau Pak Rudi, ketika tiba-tiba diblokir, ya blokirnya gampang oleh negara, oleh PPATK. Tapi mekanisme membuka blokir itu pasti butuh penjelasan lebih lanjut. Tidak semudah memblokir ketimbang membuka blokirnya. Itu problem baru di masyarakat. Nah, kita tanyain problem itu ya Pak Rudi ya. Kalau gitu gimana tuh Pak Nasir menjawab hal itu? Blokirnya sih gampang, bukanya yang susah. Ujung-ujungnya warga lagi nih yang susah. Iya. Bukanya juga gampang, tinggal mengisi form yang ada, isi dengan benar dan pastikan terkirim dengan waktu yang tidak lama itu sudah dibuka. Nah, yang perlu kita lihat di sini itu bukan rekening 3 bulan atau apa. Kalau kriteria dorman itu masing-masing bank memang berbeda. Tapi coba lihat apa yang dilakukan PPATK itu. 31 juta rekening itu adalah rekening dorman yang di atas 5 tahun tidak aktif. Lihat di situ, itu yang di rekeningnya yang dihentikan. Karena dia tidak aktif selama. Jadi 5 tahun sampai 3 bulan ini Pak Nasir? Nah itu dia, saya juga kalau isunya menjadi 3 bulan yang begitu ramai itu saya nggak ngerti. Tapi lihat data, 31 juta rekening yang dihentikan oleh PPATK itu adalah di atas 5 tahun
tidak digunakan. Dan dari Itu banyak banget dong ya 31 juta itu. ya banyak. Itu maksudnya Pak Nasir, itu tidak digunakan, itu ada saldonya nggak di dalam? Ada yang saldonya sedikit, ada yang sedang, ada yang banyak. Dan jumlahnya triliunan. Dari 31 juta rekening itu, uangnya di depositnya itu ada 6 triliun dan itu uang semua. Artinya itulah yang perlu dilindungi ya rakyat kita, saudara kita, agar rekeningnya itu tidak salah gunakan untuk pelaku kejahatan. Begitu Mbak Andre. Oke, tapi kalau misalnya pertanyaannya, kalau tadi kan ada yang katanya saldonya kecil, sedang, besar. Nah kalau pertanyaan yang kecil, gimana tuh Pak Nasir Konga untuk menjelaskan ke warga, ya ini aja mungkin saya tarik buat sehari-hari aja kok, jadi tiba-tiba diblokir kan? Iya, jadi memang jadinya. ada eksis-eksis begitu, ya tidak bisa kita pungkiri ya. Tapi besarannya coba kita lihat. Nah, dari banyaknya rekening dorman itu, lalu kemudian banyak pula rekening itu digunakan untuk tindak pidana. Tadi ya, untuk menampung uang hasil judi online, kejahatan perdagangan narkoba, tindak perdagangan orang, ya, korupsi, dan banyak lagi kejahatan lainnya. Kalau kita lihat di pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010, tindak pidana asal dari pencucian uang itu kan ada 26 tindak pidana asal ya, Mbak Audrey. Jadi banyak sekali tuh kejahatan-kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan rekening dorman yang ada. Jadi begitu, intinya adalah negara hadir untuk melindungi rakyatnya. Tapi gitu. Pertanyaannya nih Pak Nasir, ini juga yang pertanyakan, kalau misalnya tadi diblokir, tapi kemudian salah alamat pemblokirannya, diminta untuk dibuka, berarti artinya di sini ada celah juga PPATK, ini jangan-jangan salah alamat juga untuk memblokir. Ini sebenarnya solusi atau sensasi Pak Nasir? Nanti usai jeda ya, dijawab oleh Bapak-Bapak, tetap bersama kami. Terima kasih masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam, lanjutkan perbincangan saya. Dan pertanyaan saya sebelumnya Pak Nasir, jadi sebenarnya PPATK yang memblokir uang-uang nasabah ini sebenarnya solusi atau sensasi sih Pak? Atau memblokir rekening maksud saya? Ya, tentu solusi ya, dan bentuk perlindungan kepada nasabah, kepada masyarakat ya, tentu kepada saudara-saudara kita, agar mereka terhindar dari tindak pidana kejahatannya. Karena fakta di lapangan itu banyak sekali ya, saudara-saudara kita itu pemilik sah rekening, tapi rekeningnya digunakan untuk kejahatan. Lalu ketika ada proses hukum, dia yang bolak-balik dipanggil oleh penyidik. Kan berapa banyak effort yang dia keluarkan, waktu, tenaga, uang gitu kan. Padahal rekeningnya yang digunakan untuk kejahatan, dia sendiri tidak mengetahui kalau rekeningnya itu digunakan untuk tindak pidana. Jadi hal-hal yang seperti yang ini yang kita lindungi. Belum lagi misalnya ya banyak dari suami istri gitu ya, ketika suaminya meninggal, keluarga nggak tahu tuh kalau suaminya punya rekening di sebuah bank. Nah, dengan penghentian sementara ini, lalu kemudian bank memberikan notifikasi bahwa ada rekening atas nama ini, itu keluarga tahu jadinya. Dan saldonya banyak juga, ada yang banyak begitu ya. Begitu juga dengan korporasi, pemilik perusahaan membuka rekening tapi pemegang saham yang lain nggak tahu. Dan ternyata di rekening itu jadi intinya adalah ini sebenarnya adalah untuk melindungi, begitu? Iya, melindungi kepentingan nasabah, kepentingan masyarakat. Pak Rudi, ini dikatakan oleh Pak Nasir Konga, katanya dari PPATK ini ya merupakan bentuk perlindungan, bentuk sayangnya untuk warga begitu. Masih ditangkap atau kemudian masih nampaknya nggak pas nih? Ya mungkin tujuannya, niatnya bagus. Cuma yang jadi polemik di sini kan waktunya yang 3 bulan itu. Katanya bukan 3 bulan ya? Nah sekarang diklarifikasi malam ini diklarifikasi oleh Humas PPATK mengatakan ini 5 tahunan. Ya kalau itu saya setuju. Tetapi kalau rekening digeneralisir umum 3 bulan, itu yang saya tidak sependapat sesuai pertanyaan media hari ini. Kalau ada kebijakan seperti itu yang kontroversi, itu yang bikin gaduh, itu yang bikin polemik. Kami tidak setuju itu. Itu yang saya katakan tadi. Karena gini Pak, pihak bank kan punya juga harusnya ini yang disampaikan oleh PPATK ke seluruh pihak bank, ya pengelola bank, agar
nasabah yang mau membuka rekening baru itu harus diverifikasi benar, divalidasi benar supaya rekeningnya tidak bisa disalahgunakan, tidak dipakai orang lain misalnya untuk sebuah kejahatan. Seperti yang disampaikan oleh Humas PPATK saja banyak disalahgunakan supaya rekening yang membuat rekening betul-betul rekening mereka dia yang punya, bukan misalkan rekening orang meninggal yang dipakai dan sebagainya. Praktek seperti itu kan mungkin saja bisa terjadi di perbankan. Ini yang harus berarti artinya lebih setuju ini kepada perbankan. Oke, berarti ini sebenarnya imbauan yang harusnya dilakukan bank ya, bukannya langsung main blokir aja oleh PPATK, maksudnya gitu ya? Iya, harus kerjasama seperti itu, kolaborasi seperti itu PPATK. Karena PPATK ini kan intelijen negara khusus di sektor keuangan perbankan. Dialah yang mendeteksi transaksi-transaksi misalkan mencurigakan dan sebagainya. Makanya saya katakan tadi, PPATK fokusnya hari ini adalah bagaimana misalkan fokus pada transaksi mencurigakan. Kalau ada transaksi mencurigakan, itu yang dilapor kepada APH kita, penegak hukum kita untuk ditindaki misalkan. Kan seperti itu PPATK. Filosofi pembentukan PPATK kan seperti itu. Hadir untuk mencegah tindak pidana pencucian uang dan yang pendanaan terorisme kan seperti itu. Supaya kebijakan-kebijakan yang dianggap tidak populis, kalau itu terjadi, ini tidak terjadi bikin gaduh di masyarakat. Itu yang kita harapkan sebenarnya. Dan penjelasan Humas PPATK hari ini bahwa rekening dormant itu 5 tahun, saya kira kalau itu tahunan kita setuju-setuju saja. Nah, itu yang saya katakan tadi Mbak, niatnya mungkin baik, tapi caranya saja informasi yang beredar ini mungkin karena di sosial media tidak resmi, akhirnya jadi ribut. Mungkin sampai-sampai sekarang sore hari ini Pak Prabowo juga manggil nih Ketua PPATK. Ya Pak Nasir ya? Iya, iya. Ini dipanggil nih sama Pak Prabowo, jangan-jangan ngomongin soal ini nih. Nih Pak, saya baca ya di kompas.com nih baru saja nih terbit nih bahwa ya itu tadi Presiden Prabowo ini memanggil Ketua PPATK. Dan setahu saya Pak Presiden juga mendukung ya langkah-langkah yang dilakukan oleh PPATK karena ini juga sesuai dengan asta cita Pak Presiden ya dalam hal melindungi masyarakat untuk tidak ya rekeningnya digunakan sebagai tindak pidana. Apa yang dilakukan oleh PPATK adalah mendukung asta cita yang dibangun oleh Bapak Presiden. Seperti itu. Dan kita lihat beberapa statement Pak Presiden kan juga mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh PPATK. Dan tentunya semua kita ya untuk sama-sama lah berkolaborasi karena niatnya sangat-sangat mulia, sangat baik ya Pak Trubus untuk melindungi masyarakat kita, melindungi warga kita, melindungi nasabah agar terhindar dari kejahatan keuangan. Nah, begitu. Kalau gitu Pak Trubus, bagaimana caranya mengkomunikasikan juga pesannya ini karena kan memang sudah terlanjur gaduh di masyarakat ya mengenai pemblokiran yang dilakukan oleh PPATK ini. Iya, menurut saya ini harus ada dilakukan bukan sosialisasi Mbak, tapi edukasi ke masyarakat langsung, ada pendampingan. Pertama tentu dari pihak perbankan dulu, karena kan orang kan selama ini kan aktivitas dengan pihak bank. Nah, jadi bank itulah yang punya kewenangan untuk memberitahukan kepada pemilik rekening bahwa ada peraturan terkait dengan PPATK misalnya seperti itu. Jadi bukan artinya langsung PPATK langsung blokir? Enggak, jadi enggak langsung. Ini kalau blokir kan berarti top down, dipaksa. Nah, itu uangnya gimana? Nah, uangnya gimana? Pemanfaatnya uangnya kemana? Kan publik kan menanyakan sudah diblokir itu uangnya kemana? Nah itu kan publik juga perlu tahu, diinformasikan. Publik sekarang kan kepo gitu kan. Uangnya kemana tuh Pak Nasir? Nah, itu harus dijelaskan. Itu publik harus dapat informasi yang utuh Pak gitu. 100% aman. Aman. Oke. Ya, terus seperti Pak anggota DPR bilang tadi itu PPATK juga punya fungsi untuk memberikan rekomendasi. Nah dari pemeriksaan yang kita lakukan itu ada 10 juta rekening yang penerima bansos, dia penerima bansos dan juga pemain judi online. Nah itu kan artinya data itu kan penting ya buat perbaikan sistem dan seterusnya. Di mana kami juga memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi. Nah, atas dasar dari hasil pemeriksaan, hasil analisis yang kita lakukan itu banyak ternyata
penerima bansos itu bukanlah orang yang berhak mendapatkannya. sasaran ya. Oke, Sehingga baik. tidak tepat sasaran. Oke, Begitu, Mbak. oke. Kalau gitu singkat aja kalau gitu ke Pak Rudi, bagaimana juga Iya. caranya meyakinkan begitu ya bahwa yang diblokir oleh PPATK itu memang benar-benar rekening yang bermasalah, bukan rekening yang tidak bermasalah tapi kemudian diblokir. Bagaimana caranya hal itu bisa dipilah? Ya, makanya PPATK punya cara sendiri kan menganalisis. Ini ya pusat analisis, ya kan. Dan dia pasti tahu, mereka pasti tahu yang mana rekening-rekening yang punya transaksi-transaksi mencurigakan, yang mungkin disinyalir, diduga itu adalah tindak pidana, bagian dari tindak pidana. Sehingga mereka pasti tahu lah rekening masuk dan sebagainya. Tetapi ketika ada kebijakan misalkan awalnya 3 bulan tidak ada transaksi bisa langsung diblokir, itu yang pasti mendapatkan reaksi menuai pro kontra di masyarakat. Kita tidak mau itu. Kami berharap Baik. PPATK, Baik. kami paham tugas PPK, Baik. dia mitra kerja kami di Komisi 3, Oke. agar kebijakan-kebijakan yang diambil tidak selalu, oh ini dana bansos dipakai di online. Yang kita butuhkan hari ini ada data pelanggaran dan sebagainya, itu langsung dilaporkan ke APH, lapor langsung ke polisi, lapor ke kejaksaan, kalau perlu lapor KPK, ada transaksi mencurigakan di Oke. sini. Jangan kemudian mengumbar kebijakan itu di media sehingga memunculkan polemik berarti baru berada di masyarakat. Itu yang kita Baik. tidak mau sebenarnya. Sudah kami tangkap, terima Siap. kasih. Pak Rudi, Kasih. Pak Nasir Kongo, terima Makasih. kasih. Pak Trubus, terima kasih. Selamat malam Terima kasih. semuanya. Pak Rudi, terima Makasih, kasih. Pak. Pak Trubus.